harus pakai bahasa Inggris. Dia nggak bisa dengar kalau kamu ngomong bahasa Indonesia. Oke ya. Dan ini adalah deretan pemain dari dari Todak ini ya, dan juga Apa? tadi kita Ini juga udah Todak. melihat bagaimana deretan pemain dari Omega. Sementara itu untuk first pick-nya akan jatuh kepada Omega Esports. Dan lihat di sana Pak Pulung, protokol kesehatan yang benar-benar dijaga dengan sangat ketat, bahkan dari wasitnya dia dilapisi tangannya pakai sarung tangan, Yap. dia pakai face shield, dia pakai masker, benar-benar hampir bisa dibilang aman dan tidak bersentuhan dengan para player. Ini kalau misalnya pakai asmat, dia pakai asmat tuh. Benar. Biar paket komplit sekalian ya. Oke, Momo Chan. Sementara itu Cimomo, let's Iya. go. Kalau kita lihat sudah ada Esmeralda juga nih yang dibuang dari sisi Todak ya. Jadi mereka nggak mau, memang sebenarnya Esmeralda ini dengan shieldnya yang menyusahkan, yang bisa absorb shield juga. Dan kalau dibawa ke late game kita udah tahu ya, Esmeralda ini salah satu hero yang sulit ditumbangkan juga. Jadi mereka nggak mau ambil risiko dari Todak, langsung dibuang begitu saja. Tapi kemarin banyak patch yang merubah segalanya ya kalau aku bilang. Banyak sekali banyak perubahan-perubahan ya. Ada yang naik, ada yang turun, dan Matilda adalah salah satu korbannya ya. Betul. Matilda yang kemarin udah di-adjust, bisa dibilang adjustnya itu kebanyakan di buff sih sebenarnya, dari skill satunya dari soul boom-nya, dari guiding win-nya juga, dari skill 2, bahkan ultimate-nya ini bisa dibilang whips-nya itu sekarang bisa ngasih magical damage 12,5%. Alright, dan ini band kedua dari tim Todak. Kita bakal lihat para pemain Todak apa yang akan di-ban, karena ini adalah game pertama di M2. Mungkin ada beberapa player juga, beberapa tim juga yang bilang mereka nggak mau stream sama tim-tim M2. Why? Iya. Karena mereka tidak mau strategi mereka terlihat. Gak mau ya. Bahkan sebenarnya kan di scrim juga kan nggak maksimal banget ya. Terutama 10 second ya, mereka nggak Yes. kelihatan scrim sama tim lain. Yes. Dan Oke. ya itu mungkin adalah salah satu strategi dari semua tim yang berjuang di M2 ya. Benar, bukan sembarang benar Momo Chan, tapi kali ini langsung pilihan terhadap Brody. Mereka gak mau kesulitan untuk melawan seorang Brody, dan di sisi lain kan dilihat bagus banget sekarang. Iya, cuman untuk Brody sendiri ya, walaupun udah mendapatkan adjustment terhadap hero tersebut, mau gimana pun ya, dalam beberapa waktu belakangan ini Brody itu tetap menjadi salah satu aset yang sangat berharga apabila dia lepas ya. Kalau sampai Brody lepas, sudah pasti langsung disikat habis nih. Iya, karena Brody sendiri itu kemarin sempat di buff juga dari bonus damage-nya. Yap. Dia itu ditambahkan untuk bonus damage-nya, dari 200% physical attack itu naik jadi 130% physical attack plus 30 dikali levelnya. Tuh, Tapi- lihat. Jadi semakin tinggi levelnya ya, untuk di area late game bakal semakin lebih sakit gitu. Jangankan gak usah di arah late game, Brody itu salah satu hero yang cukup kuat di early game kalau kalian sadar. Benar, dia tuh kuat banget ketika dia udah dapet stack 4 walaupun dia belum punya ultimate-nya. Yap. Tapi dia tetap bisa ngepok damage, dan ini adalah Chiku, pemain dari Todak, dan first pick dari tim Omega jatuh kepada, bisa dibilang kali ini lampu-lampu udah secure. Harusnya mungkin kalau mereka bermain Tigreal adalah salah satu hero yang cukup Brock menyebalkan. juga bisa sih, karena Iya, Brock itu semarin Yap. sudah di buff juga. Brock juga udah mendapatkan buff terhadap Johnson jangan dirinya salah ya. loh. Wih, Johnson sudah ada bisa nosnya pakai bun. nos lo sekarang, bos. Udah ada Johnson. nosnya bun. Nosnya dipencet satu kecamatan, diabrak-abrak sama dia tuh ya. Tapi sayang sekali Pak Wito belum bisa bertanding ya. Iya. Karena Iya, dia juga nggak lagi karantina dulu. Lagi sementara- karantina, sarung tinjunya sobek ya, Iya, jadi lagi dijahit selama juga. 14 hari juga. Wow. Dan ini dia Jauhead jadi pilihan dari tim Omega Esports. Masih dengan Jauhead ya. Karena- Walaupun Jauhead belakangan ini mungkin nggak terlalu menjadi Top sorotan priority banget ya. kan. Yap. Karena banyak banget yang bisa nge-counter sekarang kan. Banyak banget yang bisa ngepok damage cukup sakit. Dan Selena menjadi pilihan dari tim Todak. Iya, Sudah Selena kali ini- dipastikan Selena akan menjadi salah satu support yang cukup mengganggu untuk tim Omega Esports di Mocha. Apakah akan ada satu hero yang bisa ngersu juga di area lane, meskipun Jauhead yang diambil sama tim Omega sendiri, bisa dibilang setelah shieldnya dikurangin, potensi dia untuk menjadi tank untuk ngerusuh di early itu agak sedikit sulit. Iya, karena dia lebih disesuaikan lagi ya menjadi kodratnya, yaitu fighter, gitu Fighter kan. ya. Cuman untuk pertumbuhan HP-nya ya malah Ditambahin ditinggiin gitu, malah ditambahin. Ini kan membuat orang semakin berpikir lagi, si Jauhead masih bisa apa enggak gitu. Iya, tapi tetap aja dia nggak akan bisa nge-tank sekuat awal-awal sebelum dia di nerf ya. Di nerf. Sebelum shieldnya dikurangin. Jadi mungkin untuk
meskipun HP groundnya sudah ditambahkan, tapi yang penting adalah ketahanannya. Gimana caranya, apakah dia bisa untuk bertahan di early-nya ketika dia mau ngerusuh Bakara buff, itu perlu diperhatikan karena udah nggak sekuat dulu gitu. Oke. Tapi Khalid menurut aku adalah hero yang cukup kuat. Cuma entah mengapa, aku kan sotoy banget orangnya. Wih sedap. Entah mengapa, Khalid ini aku masih kurang, bukan gak percaya, cuma kurang ini aja sama posisi Khalid di meta saat ini. Dan bahkan aku lebih suka karena Benedetta. Iya, aku lebih suka karena Benedetta. Benedetta sudah pasti nih, kalau lepas juga Bene akan langsung diamankan. Sementara Omega udah berhasil mendapatkan Bene, lalu ada Hisanshi ini udah paket komplit banget. Udah ada yang akan mengisi di antara Gold ataupun Experience, dan juga udah ada yang akan menjadi hyper di dalam timnya. Yes, dan bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Toro juga harus benar-benar memikirkan karena ini adalah satu pick terakhir mereka sebelum mereka melakukan ban di phase yang kedua. Dan menurut aku pribadi, apa yang mereka lakukan kali ini harusnya mereka sudah siap untuk mengamankan salah satu hero pitch atau support damage dari tim Omega Esports. Karena di posisi yang sekarang mereka Your team is banned. Oh, sorry. Oh, Pot ya? Yes. Oke. Wow, Ya wow. mereka mau ada satu hero yang bisa Setuju banget jaminan sih buat late game yang memang kita tahu Cloud itu di early yang nggak ada rasanya sama sekali. sih. Ya, susah banget. Dia benar-benar harus farming banget, fokus dari arah early sampai arah mid game, sampai dia mungkin udah punya item yang mumpuni, baru dia bisa ikutin fight. Yang penting jangan sampai ketemu sama Benedetta aja satu lane. Iya. Ya mungkin ada kadang misalnya gold lane-nya di atas, ya kan harusnya bisa Mas Mene di atas kan. Iya, Tapi ini juga kadang-kadang ada yang gold lane di atas, Mas Mene tetap di bawah. betul. Karena rotasinya tuh di atas itu kayaknya lebih kuat off lane gitu ya. Fighter. Fighter lebih cocok untuk Kenapa aku sebagai bilang di atas itu lebih kuat fighter? Your team is Karena di banned. fighter itu nanti ketika dia clearing minion cepet, kalau blue buff dari tim temennya kita mau dirusuh, kita bisa bisa sampai. langsung datang Sedangkan dan kalau untuk Mas membantu. Men itu mungkin nggak punya power yang cukup kuat seperti fighter. Oke. Itu. Dan seperti yang udah aku bilang, support damage-nya sudah diamankan kali ini. Loi pilihan yang tepat, baik dan tepat. Kenapa? Karena Loi sangat mengganggu dan meresahkan warga negara masyarakat Republik Mobile Legends. Tapi lu perhatiin gak sih, belakangan ini ada lagi meta terbaru dari Luyi loh. Iya. Meta tok-tok namanya. Dia langsung 5-5 orang itu pindah teleport langsung ke base musuh. Iya. Kebukin langsung kayak begitu, coba. Apalagi kalau misalnya udah nggak ada ini ya, udah nggak ada turret base-nya, Iya. tinggal seipet lagi base-nya, wah udah ada Loi langsung. Biasanya nggak ada Loi, ada Sun tuh di dalam timnya. Iya, Mereka makanya. langsung nyerang ke arah manapun lengkap dengan berlima orang tanpa Musuh ya. kurang satu apapun. Oke. Tapi Wah. Parsi juga dibuang guys. Dua-duanya support damage-nya dihabisin sama Yap. tim produk. Tapi ingat, Filipina mereka punya sesuatu yang kadang-kadang Mengejutkan. Mengejutkan ya, Dan Di luar akal sehat. di luar akal sehat, dan itu pun sebenarnya juga dari segi match-nya masih banyak yang bisa proper karena Eudora, Aha. Kagura itu masih terbuka dengan sangat Yap. bebas, bahkan Cyclops sendiri pun juga masih menjadi salah satu hal yang cukup kuat. Di sisi lain ada Harit yang masih terbuka dengan sangat bebas, dan Wan bakal di ban kali ini. Kenapa? Karena Wan bisa menjadi sideline, sedangkan Cloud-nya bakal bisa menjadi mid laner. Tapi di sisi lain, pick dari Todak ini harusnya ke arah dia nggak Support mate mungkin bisa langsung enggak diamankan. udah untuk Oh. Enggak, dia udah punya. Bukan support mate. tank sih harusnya. Kalau nggak tank dia core. Yang langsung diamankan oleh Todak. Masih berpikir mereka sejauh ini. One juga tadi udah dihilangkan karena One di saat berada di area gold lane ataupun experience enak banget. Dia memiliki sebuah skill yang bisa nandain ke arah lawan. Jadi kalaupun lawan sembunyi dan berebutan, kelihatan dari tanda yang udah dia tinggalkan. Dan ternyata Chow yang menjadi pilihan. Jauh jadi pilihan, kita bakal lihat dia menjadi tank atau fighter. Sedangkan dari sisi lain mereka masih butuh support damage. Akankah Eudora atau Lunox juga masih bisa untuk melawan seorang DJ Khalid? Masih ada Harit juga, masih ada banyak banget sih pilihannya. Nah aku biasanya emang kalau nge-cast pertama kayak gini, aku tuh masih mau lihat dulu. Kita lihat dulu bagaimana apa yang akan mereka Play lakukan. style-nya kayak Iya. gimana? Kira-kira bener gak? Eudora dan juga Ruby Oh. sama Shadow Pick. Ketemu nih Momochan. Kalau misalnya dari tim Todak taruh Cloud di samping, Aha. dia ketemu sama Benedetta. Benedetta ya? Yes, benar yang udah aku bilang. Kalau dia taruh di samping, tapi kalau dia pick satu lagi,
Marksman di samping itu agak berat untuk saat ini sih. Berat banget. Akai. Dan Oh, ternyata tapi butuh tank juga sih Dia sebenarnya. taruh di mid langsung kan. udah pasti langsung berada di area mid. Khalid dan juga Cho Oke. akan mengisi sisi seatas dan juga bawah gold end dan juga XP yang akan diisi oleh dua hero tersebut. Dan di tengah ada Selena dan juga Akai untuk Todak. Cloud salah satu hero yang bisa dibilang cukup kuat di arah Marksman. Dan kali ini ingat, Cloud nggak bisa sembarangan masuk. Kontrol cukup banyak dari tim Omega. Bahkan di arah backline juga bakal bisa didive oleh seorang Benedetta. Kali ini kita bakal melihat siapakah yang akan memenangkan game yang pertama di match pertama ini antara Omega Esports versus Todak. Itu deh siapa yang akan memenangkan. Kalian juga bisa ikut memprediksi ya, bisa langsung nongol di kolom komen ya. 1-0 Omega gitu. Mana tahu Iya. Todak 1-0 ya, kita nggak tahu. Oke, Iya. mau Chan. Ini bakal menjadi match yang benar-benar cukup apa ya, sudah diprediksi karena kedua tim sangat-sangat kuat. Tapi langsung aja kita masuk ke dalam ke game yang pertama. Langsung dilemparkan saja untuk caster kita yang bertugas pada hari ini. Silakan Oji, Kozian Ranger Emas dan juga Pak Pulung si anak bukan baru. Alright, thank you so much Momo-chan. Harus istirahat dulu sebentar karena kita nanti juga bakal ngobrol lagi sama dia. Iya. Dan selamat datang. Perkenalkan kembali kita bakal siap untuk menemani kalian Ranger Mas bersama dengan Pak Pulung, kita goyangkan Leno. Down, let's go. Let's go. Alright. Welcome to Mobile Legends. OMG Kenji. Wah, asik nih kita ngomongnya nih. OMG KG bakal bertemu dengan seorang DJ kali di arah bottom lane yang bakal coba untuk melakukan cutting ini di arah bottom lane dengan kontusi bakal berada di arah top lane bersama dengan seorang Fortnite. Sedangkan head lihat rusuh sekali di garis depan dengan jauh headnya bakal coba di cover oleh para pemain dari tim Todak. 3 player berada di arah blue buff yang harus ya membuat sedikit terlambat rotasi dari seorang Todak. Iya, karena untuk ramai seperti ini pun pertahanan dari Blue Buff itu sendiri akan semakin kuat. Hanya saja sekarang udah terkena Cyclone Eye, tadi malah masuk ke dalam area pertahanan dari Omega. Dari Todak itu sendiri. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Untungnya kali ini DJ Khalid gak menggunakan efek sedangkan kondisi bakal mencoba untuk melakukan clearing minion di arah top lane. Para pemain dari tim Todak kali ini ternyata masih coba untuk mendapatkan satu buah poin tambahan. Masih bisa dikocek kiri kanan depan belakang dan ternyata masih bisa memberikan adanya flicker execute seal. Apakah first spot bakal didapatkan Ya oleh kondisi dan first spot di arah top lane berhasil didapatkan oleh seorang kondisi 40. Ya, masih ingin lebih lagi. Kartisi akankah dia bisa kabur, dan ternyata masih ada dash yang bisa dilakukan. Selamat sudah Kartisi. Oh my god, permainan yang sangat baik di awal-awal. Yes, dan kerugian yang cukup luar biasa untuk para pemain dari tim Todak. Mereka kehilangan 1 dan bahkan di arah gold lane-nya. Moon bakal coba untuk menjaga pergerakan di arah mid lane. Kelihatan langsung ada seorang Elias. Hampir saja 2 poin didapatkan oleh tim Omega. Sayang sekali, hujan api. Malah bapak kau hujan api berhasil mendapatkan poin di arah mid lane. Iya, ini kita juga harus waspada terhadap Phantom Slash yang dimiliki oleh Benedetta itu sendiri ya, karena sakit banget. Bahkan cowok sendiri tadi udah merasakan bagaimana akibatnya, belum lagi execute yang udah dibawa oleh Bene. Ini kayak ada serangan apa ya, ilmu hitam yang bisa langsung terkena ke arah pemain dari Todak. Bener banget, KG di arah bottom lane ternyata masih dengan one player mereka lihat lagi dan lagi. Masih coba untuk menggunakan goloknya. Hate bakal coba ngebuka vision. Dan harusnya ini bakal menjadi salah satu hal yang cukup menguntungkan untuk tim Omega. Kenapa? Karena mereka udah setup 4 player, sedangkan dari Todak masih jauh. Core-nya Retribution di arah bottom lane. Dan Chow sendiri gak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia masuk, dia bakal benar-benar menjadi satu kerugian yang luar biasa. Iya, ada 2 damage dealer dari Omega Esports yang berada berdekatan, berada di bagian atas. Akan sangat berbahaya sekali untuk Cho. Di bagian tengah Iwan juga belum bisa melakukan banyak hal dengan menggunakan Akainya. Lalu udah ada Khalid yang bersembunyi dalam rumputan di bagian tengah. Sepertinya pertempuran akan terjadi, dilemparin aja dengan blender. Hujan api langsung terjadi, ditabrak dan ternyata disetrum, menghilang sudah satu player dari Todak. Petir bukan sembarang petir, berhasil mendapatkan poin tambah dan blessing dari arah belakang. Ciku mencoba untuk menggeser dan ternyata bola lightning-nya kena, tapi udah di arah belakang Ciku, nggak berhasil di take down. Baris oke. Clearing minion cukup cepat dari seorang Ciku membuat nafas segar Todak di arah mid lane, walaupun dari segi gold mereka tertinggal ya nggak jauh 1.500 di menit yang ketiga lah. Ya, di bagian bawah juga nih masih terjadi pertempuran. Ini kalau dibiarin nih 2029 juga nggak bakal kelar-kelar antara Ruby dan juga Khalid. Tapi ternyata Meopendetnya terkena, dilempar, langsung aja disikat habis oleh 3 player dari Omega Esports. Rotasi yang sangat baik diperlihatkan.
Yes, benar banget. Dan yang bahkan skillnya mereka mainin satu persatu, mereka nggak masukin semua. Mereka sabar tahan dari I'm Offended dan juga di damage dari seorang HTC-nya pelan-pelan. Gak langsung masuk sembarang masuk karena Khalid, ya kan kita tahu dia tuh area of effect-nya tuh kuat banget. Ini baik banget loh keputusan yang mereka ambil, timing yang mereka lakukan juga dari tadi. Udah ada Blazing Blade juga di bagian atas, Benedetta yang sejauh ini masih berhasil untuk mengamankan diri. Lalu udah ada Way of Dragon, dilemparkan lagi dan terjadi malah 3 room. Eudoranya menjadi korban, sedikit lagi HP tersisa dari Bormain dan didorong langsung. Dan ternyata masih bisa dihindari dengan adanya flicker dari seorang head. Sedangkan HGC bakal cepat mengganggu pergerakan di arah blue buff. Ciku di sana, Ciku gak ada Blazing Blade kali ini. Retribution, HGC berhasil mengamankan satu buah blue buff. HGC bakal ditangkap dan ternyata HGC gak bisa pulang, mau jadi goyang. Dan lihat Raging Sandstorm yang membuat dia harus pulang ke base. Cukup tadi, tapi ternyata ada ejector yang berhasil untuk menangkap satu player ini. Kamun masih bisa pergi santai kembali permainan. Wow, saling menculik Ya. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk dapatkan skin eksklusif M2 yang sudah ada dan sudah hadir, bisa kalian dapatkan di in-game langsung sekarang. Aduh, gue belum punya lagi, ntar dah. Sabar Pulung ya, sabar. Nah itu juga udah ada, tapi sekarang hampir aja terjadi lagi sebuah penculikan, tapi Alexa udah dikeluarkan. Benedetta langsung mengeluarkan ultimate untuk bisa menghabiskan satu wave minion. Yes, bukan hanya itu aja, lihat udah ada satu Blade of Heptasis di arah bottom lane, sedangkan para pemain dari tim Todak kali ini di arah bottom lane udah ada pergerakan yang cukup baik dari para pemain tim Todak dan dia nggak berhasil nge-ganking. Kita bakal lihat ya. Ada sedikit Hellcard di sana dan Turtle diamankan oleh tim Omega lagi dan lagi. Resident ke arah belakang hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Todak kali ini nggak berhasil mendapatkan apapun dan bahkan di bottom lane dia nggak jadi tapi. Iya, ada info yang udah mereka terima juga, Blazing Blade udah dikeluarkan, mereka mungkin bisa aja melakukan sebuah inisiasi. Dan sekarang kita lihat aja udah ada Flying Panda tadi langsung dilemparkan aja Akainya. Hurricane Dance pun langsung menyelamatkan diri Panda dari kepungan player-player Omega Esports. Yes, bukan hanya itu aja, lihat Way of Dragon langsung ke arah seorang Javet hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Todak kali ini kewalahan. Lihat, Kultisi hampir mendapatkan satu poin tambahan. Eone di arah depan dan ternyata masih ada satu loncatan yang baik dengan 1000 poundernya yang menyelamatkan diri dari seorang Akai. Akai dia tadi selamat mulai, darahnya tinggal dikit selamat, tapi ternyata sekarang juga kita lihat udah ada Jade Kudo. Siapa yang akan berhasil dapatkan? Nggak ada, saling menggocek satu sama lain antara Chow dan juga Benedetta. Itu dia Benedetta yang aku bilang menyebalkan sekali ketika dia menjadi side laner. Yang bisa dibilang dia bisa nge-dash masuk dan pergi sesuka hatimu. Tapi ternyata Raging Sandstorm udah dikeluarkan, harus kabur dulu ke bagian belakang Genji. Nggak bisa lagi memaksakan keadaan, nggak bisa lagi mengandalkan lifesteal-nya berhadapan dengan Khalid. Karena udah ada minion. Iya. Kalau itu ada minion itu beda cerita. Dan bahkan kalau misalnya dari seorang Khalidnya di kali ini ternyata penerbangan para penerbangan masih mendapatkan satu momen tambahan. Langsung ke arah belakang sama momen dan ternyata 2 poin dan Ciku yang hilang di arah mid lane membuat kerugian yang luar biasa. Di sana Selena juga harus hilang, double kill didapatkan, gue akan dikeluarkan kepada seorang dan tidak head. Ternyata yang ditendang berhasil dapetin 1 poin, 4 orang hilang dan ini bencana untuk Todak 40. Wow, apa yang terjadi? Tapi sepertinya tadi di saat dia melakukan sebuah penculikan dengan Jade Kundo, malah Jauhead yang tertendang bukannya Sansin, ataukah itu memang sebagai targetnya? Jadi ini menjadi pertanyaan kita gitu. Aku bilang kan harusnya yang bilang kira tendang Hajizi. Iya. Tapi ternyata omonganku lebih cepat daripada gerakannya. Coba ternyata head yang ditendang. Ada robot yang terbang, ada robot yang langsung disekat habis rusuk, tapi ternyata sekarang ejektornya juga langsung melemparkan aja Akai ke bagian belakang. Untungnya Hurricane Dance bisa menyelamatkan diri Akai kembali bersama rekan-rekannya. Tahu nggak Pak Bulu? Kenapa tadi ditendang head? Kenapa? Karena dia pakai low Mode target. iya. Nah harusnya itu dia digeser, ngerti nggak? Bisa ada pemilihan juga kan untuk mengelok hero-nya kan? Digeser dari skillnya, diarahkan. Tapi pun kali ini ternyata terlihat posisinya dilempar sama Mon dan juga ejek ke dalam belakang. Petir bukan sembarang petir, ball like ini langsung menghilangkan Mon di arah mid lane. Sedangkan Ciku masih coba untuk farming sedikit demi sedikit. Struggle is real for Todak from Malaysia, Pak Bulu.
Ya dan sekarang coba kita lihat ada di bagian bawah udah merubah arah area pertahanan yang dimiliki oleh mereka. Kali sekarang berada di bagian atas, ada coy yang berada di bagian bawah. Terlihat 1, 2, 3 player dari Omega perlahan tapi pasti udah mulai masuk ke dalam area pertahanan. Sekarang kita lihat aja Akainya berhasil dilemparkan kembali langsung disetrum begitu. Oh my god, masih bisa kabur loh Akainya. Mendapatkan seorang kedapatkan di sana. Mudah lagi dan lagi terjadi matahari. Bulannya harus tumbang dan di sisi lain para pemain dari tim Omega sudah mendapatkan 27 netot menit yang ke-9. Mereka menuju ke arah inhibitor turret. Ini terlalu cepat, gak ada hurricane dan dilempar dan petir bukan separah petir dari Heli Has berhasil merupakan 1 poin tambahan untuk tim Omega Esports. 40 ini bencana untuk tim Todak. Todak bener-bener dipretelin satu demi satu area pertahanan ini. Bahkan tadi kita lihat Khalid breaking syndrome-nya masuk, nggak menghasilkan apa-apa, malah dia yang bonyok abis-abisan. Di bagian tengah ada satu wave minion lagi, udah ada satu hujan api yang langsung mempertontonkan di mana aja posisi. Dan sekarang Khalid yang pun menjadi korban. Ruby-nya masih bisa kabur tapi ternyata udah ada Way of Dragon ditendang masuk. Mendapatkan, oh my god, 40 habis saja dan kali ini bakal dicoba dengan Xbox. Sayang sekali gak berhasil mendapatkan seorang Eone. 3 hilang, hampir saja almost 4 dan Lord terbuka dengan sangat bebas untuk tim Omega Esports. Iya, ada absorb yang dikeluarkan langsung oleh Thousand Pounder Cleaning oleh Akai. Ada Blender juga tadi membantu ya Ci ya. Yes, betul. Makanya Akainya masih bisa selamat. Tapi sekarang kita lihat Lord akan menjadi incaran dari Omega. Disabet, dipanah. Dan sekarang menjadi milik dari Omega. Itu kalau misalnya aku juga baru tahu dari Kornet, aku Valeriusin ya, Yisansin, tapi aku tuh gak paham pasifnya. Nah aku belajar dari Kornet itu kenapa pro player gitu panah, sabet itu pasifnya keluar. Ya karena setelah disabet itu damage-nya akan bertambah di saat 2 panah setelahnya kan. Nah itu bakal ada pasif itu. Dan ternyata di arah belakang, coba diganggu Blazing Thread ke arah belakang, Cawet yang bersilang, masih ada Flicker 2, Flicker kali ini di arah belakang. Eone masih bisa bertahan terlalu lama, langsung ada mega kill dan ternyata petir bukan suara petir mendapatkan double kill di arah top lane. Kali ini mereka bakal coba untuk nge-push dapetin 1 buah inhibitor turret. Meanwhile di arah bottom lane para pemain dari tim Todak udah harus lihat ada Bapak Lord terhormat sudah menuju ke arah inhibitor dan sepertinya kali ini Chico mencoba untuk bertahan, ditepein oleh seorang kondisi langsung ke arah belakang. Chico Wena digoyang, gak boleh pulang, maunya digoyang dan ternyata harus bertahan. Wah, Chico pun dan this is it. Apa kabar pemain dari tim Omega udah mulai masuk ke arah belakang dan mengusir mundur dan ternyata Eone masih bisa memberikan waktu. Nawas enggak base-nya dituju fokus karena bencana ini bencana. Todak harus kehilangan poin yang pertama di base pertama kali ini. Iya, game pertama milik Omega. Permainan yang sangat baik sekali. Bisa dibilang ya hampir mendekati one-sided gak sih ini permainan Omega dan juga Todak, karena dari tadi Omega sangat-sangat mendominasi. Betul. Dan kita panggilkan kembali Momo-chan. Nah ini dia. Wow, 1-0 kali ini berhasil diamankan oleh tim Filipina kita Omega. Gimana kalau kita lihat sebenarnya hati gamenya, Cloud-nya benar-benar di-press habis-habisan. Habis. Dari awal. Habis banget dari awal. Dari Mereka awal. tahu mereka nggak bisa main terlalu lama. Mereka apalagi bisa dibilang mereka punya Benedetta Asin yang sebenarnya dari early kita tahu dia bakal kuat banget Benedetta. Yes, bener. Dan ini dia item build-nya